Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Irwandi, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 76 Jakarta. Saya akan melakukan wawancara praobservasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Bu Ida Sulasri. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 76. Assalamualaikum Bu Ida, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny, alhamdulillah kabar saya sehat. Pak Denny sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Mohon maaf Bu Ida mengganggu waktunya. Saya mau melakukan wawancara praobservasi. Jadi wawancara ini kita lakukan untuk saling diskusi, mempersiapkan nanti proses pembelajaran yang seperti apa. Jadi kita harapkan dari hasil diskusi kita ini nanti proses pembelajarannya sudah kita siapkan. Apakah pembelajarannya nanti sudah sesuai dengan kebutuhan murid, nanti pembelajarannya berfokus sama murid dan hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan, Bu Ida ya. Lalu nanti tujuan pembelajaran apa yang nanti Ibu akan sampaikan ke anak-anak? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu peserta didik mampu untuk menentukan peluang empirik dari suatu eksperimen serta peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan peluang. Dari tujuan pembelajaran tadi, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Saya ingin mengembangkan pengetahuan dan keterampilan murid dalam hal bernalar kritis. Saya juga menginginkan agar pembelajaran saya lebih menyenangkan, bisa mengakomodir kebutuhan murid, bisa mengakomodir gaya belajar murid, agar dapat berpusat pada murid tersebut, serta sesuai kebutuhan murid. Dari tujuan yang tadi Ibu sudah sampaikan, area pengembangan apa yang Ibu akan capai, nah, lalu strategi apa yang Ibu akan lakukan? Strategi yang akan saya lakukan itu dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi serta mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, Pak Denny. Jadi nanti dalam satu kelas itu akan saya bagi menjadi beberapa kelompok sesuai gaya belajarnya. Kemudian saya memakai model pembelajaran problem based learning. Untuk metodenya diskusi serta tanya jawab dalam kelompok. Untuk medianya saya menggunakan alat peraga serta LCD proyektor. Dari strategi tadi, yang Ibu mau libatkan siapa dan kapan pelaksanaannya? Dalam hal ini saya melibatkan rekan sejawat untuk pembuatan asesmen, alat peraga, serta instrumen penilaian. Kemudian untuk waktunya akan saya laksanakan minggu depan. Semangat sekali ini Bu Ida ya. Semoga nanti saya bisa cepat untuk melakukan observasi. Dari wawancara praobservasi ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Dari wawancara ini saya mendapatkan gambaran persiapan saya untuk melakukan pembelajaran minggu depan, sehingga nanti persiapan saya bisa jadi lebih detail dan matang, Pak Denny. Pada saat pelaksanaan observasi saya hadir di kelas untuk melihat proses pembelajarannya. Semoga sukses Bu Ida, observasinya lancar, dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Ini kelihatan nih udah senyumnya udah sumeringah. Ya, sebelum kita mulai, Ibu mau cek kerapian kalian dulu. Silahkan dilihat baju kalian. Nah, dari baju, dasi, celana, kalau bajunya masih ada, iya, diambil. Silahkan dibuang ke tempat sampah. Kirani dan Pedro. Kira-kira Kirani kenapa? Sakit kayaknya. Kirani sakit. Sakit apa? Ada yang tahu? Kirani sakit apa? Belum tahu. Ada yang rumahnya dekat sama Kirani mungkin sudah nyebut tentang peluang. Ya, kita akan belajar tentang peluang. Sebenarnya banyak materinya. Jadi agak berat. Jadi ini sebelum kita masuk ke materinya, sekarang kita akan membangun konsentrasi terlebih dahulu. Jadi biar konsentrasi kalian jadi terpusat di hari ini. Baik, silakan sekarang kalian dalam-dalam ambil nafas yang segar, dalam-dalam, kemudian keluarkan. Oke, sekali lagi ambil lagi nafas dalam-dalam, rasakan udara segar masuk ke tubuh
kalian rasakan udara-udara masuk ke paru-paru kalian, kemudian keluarkan. Iya, kenapa masih belum bisa untuk konsentrasi? Oke, mulai tutup mata. Nah, tutup mata kamu, lalu ambil nafas dalam-dalam, pelan-pelan. Baik, silahkan sekarang buka mata kalian. Ini enggak sih contoh-contoh peluang yang akan bisa membuat kalian nanti kalian generasikan apa itu peluang empirik. Kalian akan dapat menentukan peluang empirik dari suatu eksperimen. Jadi kita nanti juga akan melakukan suatu percobaan. Yang kedua, menyelesaikan masalah dalam kehidupan yang berkaitan dengan peluang empirik. Ilmuwan dalam matematika, salah satunya adalah Blaise Pascal. Nah, teori peluang ini awalnya diinspirasi oleh masalah perjudian. Ada yang tahu judi itu apa? Tahu. Kalau judi tahu? Tahu. Oke. Pada tahun 1654, seorang penjudi yang bernama Chevalier de Mere menemukan masalah tentang perjudian. Jadi dia melakukan judi, kemudian dia dapatkan di situ ada masalah. Nah, ketika kalah dalam berjudi, kemudian dia meminta Pascal untuk menganalisis masalah kekalahannya itu apa. Jadi dia judi kalah, lalu dia meminta Pascal untuk menganalisis masalah perjudian ini apa, kenapa saya bisa kalah. Kemudian Pascal menemukan bahwa sistem perjudian ini tidak akan pernah berpihak kepada pemain judi. Yang artinya peluang seorang bermain judi untuk kalah jauh lebih besar daripada peluang menangnya. Jadi setelah dianalisis oleh Pascal, ternyata ketemu nih, kalau kita berjudi itu kemenangan tidak akan berpihak pada seseorang penjudi, tetapi peluang seseorang itu kalah lebih besar daripada menangnya. Terus kenapa Wida kok ini contohnya tentang judi-judi sih? Bukan, kita nggak boleh berjudi, gitu kan? Sebagai generasi penerus bangsa, tidak ada salahnya jika kita mencoba menguak penyebab dari sisi negatif suatu hal. Kita lihat sisi negatif, judi itu negatif. Tapi kita amati dan pelajari secara mendalam, seperti halnya Pascal, sehingga nantinya kita akan mengetahui bahwa sesuatu hal tersebut adalah tidak baik. Jadi dari sesuatu hal yang tidak baik, kita kuak penyebabnya apa. Setelah kita tahu, berarti kita akan melakukan atau tidak? Kalau kita tahu itu negatif, berarti akan melakukan atau tidak? Tidak. Nah, seperti itu. Sama dengan ini peluang, teori peluang nanti yang akan kita pelajari. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk menggunakan komputer secara bergiliran, masing-masing selama 1 jam. Kemudian masalahnya adalah mereka sama-sama ingin mendapatkan gilirannya terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah menurut kalian cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut? Coba, ada yang tahu? Coba. Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Kira-kira kalau 2 orang ini mau menggunakan biar adil itu bagaimana? Bareng-bareng. Oke, dalam 1 jam. Apa nak? Oke, sweet. Nih, ada yang sweet dulu lah, Bu. Nanti yang menang duluan. Oke, ada yang mau lain lagi selain sweet? Lihat dari seberapa penting orang itu pengen menggunakan. Oh, melihat dari seberapa penting orang itu mau menggunakan. Bagus juga, ini semuanya mau mengerjakan tugas sekolah ya. Ada lagi? Ada lagi atau tidak? Biar adil. Boleh sweet. Boleh dengan nanti misalnya ya Ani punya koin nih. Punya koin. Hampir sama dengan sweet ya. Pernah melihat pertandingan? Iya pernah. Biasanya kan mereka pakai koin ya. Namanya apa ya kalau di sepak bola? Iya, yang dilempar biasanya. Siapa duluan yang main, siapa duluan yang nanti terakhir ya. Oke. Lanjut lagi. Untuk mendalami tentang peluang, silakan kalian lihat video berikut. Ada beberapa contoh eksperimen untuk mengetahui peluang empirik. Akan belajar akan dalam peluang kita dalam mempelajari dari Baik, katanya menggunakan papan putaran peluang. ini dengan alat papan putaran peluang akan menjelaskan tentang
empirik itu? Peluang empirik adalah perbandingan banyak suatu kejadian yang muncul terhadap banyak percobaan yang dilakukan. Percobaan kelima. Kita lanjut ke percobaan warna kuning. Baik, warna kuning lagi. Oke, ke-9 dapat warna biru. Oke, kuning coklat tadi sudah terjawab, ada berapa? 4. Berarti peluangnya 4/12. Yang biru tadi juga? Pertanyaan Ibu, berarti yang kuning berapa? Oke, 4/12. Nah, ini adalah salah satu dari contoh eksperimen dalam peluang empirik. Nanti kalian dalam setiap kelompok akan melakukan percobaan. Ada percobaan kelereng, koin, dan dadu. Jadi nanti setiap ketuanya silakan ke depan untuk mengambil alat peraga yang akan digunakan untuk melakukan percobaan. Ini kelereng yang putih, polos, corak. Ingat-ingat ya, kelereng putih, polos, corak. Oke. Ya, ini dadu ini ya, sama LKPD-nya sekalian. Alfian, Alfiza, Haikal, Aulianda. Ya, ini maksudnya satu, tiap ini. Yang putih satu, yang polos satu, yang bercorak satu. Dilihat ya, nak, melempar satu koin sebanyak 50 kali. Jadi nanti koinnya dilempar sebanyak 50 kali. Kan pakainya uang 500, jadi yang ada 500-nya. Sedangkan sisi gambar itu adalah yang ada gambarnya. Gambar apa itu? Biasa? Orang. Gambar apa? Di uang 500? Garuda. Yang polos itu berarti gak ada corak di dalamnya dan ada warna corak. Dengan mata tertutup sebanyak 30 kali. Tingkat dadu sebanyak minimal 60 kali. Jadi nanti kalian lambungkan dadunya. Pertama misalnya keluar dadu 6, berarti yang 6 yang dikasih tanda tulisnya. Lalu kalian jumlahkan, oke? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada, silahkan dikerjakan. Bu Ida, Ya. ini nanti kita nggak cuma satu orang percobaan kan, jadi semuanya ikut coba. Iya, betul, semuanya mencoba. Jadi ganti-gantian ada yang nulis, ada yang nyoba, ada yang nulis, ada yang nyoba. Oke. Yuk. Oke, berarti angka. Lanjut ke Kirgi. Itu bisa satu-satu kayak gitu kan? Satu. Nanti kalau udah 5 di angka lagi. Yuk, pilih. Gambar. Berapa kali percobaan sama? Gambar. Iya. Laura, nggak usah pilih yang mana nanti. Nah, lanjut ke Aulianda dulu. Masih bebas semua yang mana dulu. Oke, ini yang mencoba. Iya, terus satu. Terusnya di sini, nak. Kalau ini namanya terus banyak kali muncul nanti baru jumlahnya. Ini. Nah, oke, yuk lanjut. Nih, bagi tugas ini. Oke. Ambil. Ambil yang remaja, Zia yang nulis. Ya. Zia, putih, corak, polos. Kan berarti 2 lagi, 2 kali 5, 10 lagi, 10 kali lagi.
Yuk, mana tadi? Uangnya mana? Koinnya. Yuk. Selesai tidaknya. Yuk, ini corak kelipatan 5. Jadi nanti setiap kelipatan 5 tidak disuarakan. Kalian hanya perlu tepuk. Oke? Oke, kita pemanasan dulu. Yuk, kita speaking sekarang kelipatan 5. Mulai dari Umaira. Oh, lagi yang kecil. Dia galak nih kamu, habis ada kamu ini terus nanti nyambung ke sini. Mulai. 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14. 1, Diri. 3. 6. 8. Makan orang. Yang kencang. 11. 12, 14. 16, 18. 19. Oke, oke, kelipatan 4. Mulai dari Alkita. 1, 5, 7. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil percobaan kami untuk menentukan peluang. Sebelum menentukan peluang, seharusnya kita udah tahu dulu apa konsep dari peluang. Nah, peluang itu banyaknya kejadian yang muncul dibandingkan dengan banyaknya percobaan. Nah, setelah kita udah tahu apa itu konsep dari peluang, tentunya pasti ada rumus yang harus kita ketahui, yaitu rumusnya F per NP, di mana F yaitu banyak percobaan yang muncul dan NP itu itunya peluangnya. Ada koin, yang kedua ada kelereng, dan yang ketiga ada dadu, di mana masing-masing ketiga benda tersebut mempunyai sisi-sisi yang berbeda. Kayak misal yang koin itu ada dua sisi, ada sisi angka sama sisi gambar. Di sini kami melakukan percobaan sebanyak 30 kali. Nah, sebanyak 30 kali ini kami menentukan banyaknya dari gambar-gambar tersebut yang menentukan hasil peluang. Jadi kayak sisi angka bermuncul sebanyak 30 dan sisi gambar muncul sebanyak 20. Di sini kami melakukan percobaan selama 50 kali untuk koin. Kelereng yaitu ada kelereng putih, kelereng corak, sama kelereng yang polos. Nah, di sini kami melakukan percobaan untuk kelereng sebanyak 30 kali. Dan untuk yang dadu kami melakukan percobaan sebanyak 60 kali. Nah, dari hasil tersebut kita jadikan dan kita akumulasikan dengan rumus peluang. Jadi bisa disimpulkan bahwa peluang itu banyaknya percobaan munculnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tunggu kelompoknya Maula dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menjelaskan dari hasil percobaan yang saya lakukan dari percobaan koin, dari percobaan mata dadu, yaitu mata dadu 1 sebanyak 23 kali dan mata dadu 2 sebanyak 21 kali, mata dadu 3 sebanyak 15 kali, mata dadu 4 sebanyak 17 kali, mata dadu 5 sebanyak 19 kali, dan mata dadu 6 sebanyak 17 kali. Dan untuk percobaan koin kami mendapatkan sisi angka sebanyak 30. Dan untuk rasionya adalah 30 dibagi 50. Percobaan kelereng kami mendapatkan kelereng putih sebanyak 25, kelereng corak sebanyak 25,
dan lereng polos sebanyak 10. Mereka sudah melakukan presentasi, jadi mereka menggambar dadunya, jumlahnya berapa yang ketika percobaan dilakukan, terus kelereng corak, kelereng polos, dan kelereng putih, terus uang logam, sisi angka dan sisi gambar. Mereka sudah menghitung dan mereka sudah menentukan rasionya. Baik, untuk kelompok pendapat silakan duduk. Oke, baik. Nah, hari ini kita sudah melakukan percobaan, kita sudah menonton video, kita sudah membuat suatu kesimpulan dari materi peluang empirik. Oke, ada yang bisa merefleksi untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Siapa? Ada? Ada yang mau merefleksi? Wah, yang senyum-senyum kayak jadi Haikal, coba. Pembelajaran hari ini bagaimana menurut kamu, Nak? Asik. Ya. Oke, menurut saya pelajaran hari ini seru banget. Soalnya biasanya kan kita belajar kan cuma lihat buku doang kan, lihat buku udah jelasin ngantuk jadinya. Kalau hari ini tuh jauh lebih seru dari kemarin. Karena kalau kemarin bikin ngantuk, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang seru. Soalnya kita bermain, soalnya kan kita anak-anak kita kan sukanya main kan. Kita nggak suka ngeliat buku, enggak maksudnya. Kita suka main. Jadi kita selain main, kita juga dapat ilmu. Jadi nggak cuma main, tapi kita bisa tahu hal-hal yang baru kayak peluang empirik. Kita baru tahu kan. Kita sebelumnya belajar garis, bosen tuh garis. Oke, garis-garis lurus bosan. Nah, sekarang seru karena ada peluang kita melakukan percobaan. Karena kita praktek. Oh ya, praktek kita langsung. seru. Oke, tepuk tangan untuk Haikal. Oke, ada lagi pembelajaran hari ini? Gesa? Ayo coba. Yuk berdiri, Nak. Berdiri, diingat pembelajaran hari ini bagaimana? 3. Nah, pembelajaran hari ini cukup seru banget sih karena kita tuh nggak pakai buku lagi, kita ngelakuin eksperimen pakai dadu, pakai kelereng sama pakai koin. Terus habis itu ya pokoknya kita jadi tahu apa itu peluang, gimana tahu itu-itunya deh. Pokoknya seru. Oke, tepuk tangan untuk Gesa. Oke, Nak, terima kasih atas refleksi kalian. Mungkin ada yang mau ngasih masukan ke Bu Ida. Kira-kira nanti pembelajaran selanjutnya itu harus bagaimana? Biar menyenangkan lagi, biar lebih mudah kalian memahami materi. Ada yang mau memberi masukan ke Ibu? Saya. Oke, Maura, silakan. Kayaknya kita lebih baik kalau misal MTK tuh lebih banyak prakteknya karena kan ini kan contoh pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari kan, jadi kan kita lebih sering menggunain, jadi kita gampang mahamin juga tanpa harus mikirin angka-angka yang ibu jelasin daripada bikin kita suntuk ngantuk. Jadi kan kita nggak paham sama apa yang ibu jelasin, sayang juga kan, mending kita praktek kayak gini jadi paham semua. Oke, Maura, terima kasih Maura. Berarti nanti ibu harus menggali lagi ya, bereksperimen lagi untuk materi-materi selanjutnya ya. Oke, baik, untuk pembelajaran hari ini sudah cukup. Pelajari lagi, jangan tidak dipelajari ya, diingat di rumah belajar lagi, dibuka lagi. Matematika itu mudah asal kalian sering latihan, sering membuka bukunya. Sayangi dulu matematikanya biar ilmunya cepat masuk ke otak kalian, bisa kalian pahami, bisa kalian gunakan, bisa kalian terapkan. Ilmu presentasi tadi selesai. Kita ingat ya kesepakatan kelas kita ya, nggak lupa kan? Hari ini ada PR, besok tidak ada PR. Jadi hari ini tetap ada tugas. Tugasnya apa? Nanti Ibu Ida akan bagikan tugasnya ya. Nanti silakan kalian kerjakan untuk mengukur seberapa jauh, seberapa besar kalian memahami materi yang telah Bu Ida berikan. Ya, di sini ada dua soal di sini. Nanti silakan kalian kerjakan. Baik, Ibu bagikan dulu. Itu per individu per kelompok? Per individu tugasnya. Kelompoknya yang sudah yang tadi ya. Bagaimana? Oke, baik Nak. Setelah pembelajarannya ini sudah selesai, percobaan sudah kita lakukan, refleksi juga sudah kita lakukan. Terima kasih atas antusias kalian mengikuti pembelajaran Bu Ida hari ini. Mudah-mudahan
ilmu yang diperoleh hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Amin. Baik, untuk pelajaran hati selesai. Bila ada salah kata mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wida, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Denny sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Wida. Sebelumnya saya ucapin terima kasih. Kemarin saya diberikan kesempatan untuk melakukan observasi di kelas Wida pada saat proses pembelajaran. Pada saat observasi, perasaan Wida gimana? Perasaan saya sih sebenarnya agak sedikit tegang ya Pak Denny, karena kan untuk pembelajaran ini kan diferensiasi dan sosial emosional tuh sekaligus ya, dan belum terbiasa diamati gitu. Tapi di sisi lain saya juga senang karena saya dapat mengembangkan potensi, terus pembelajaran yang saya lakukan itu sesuai dengan rencana dan yang saya harapkan. Jadi karena ya diamati, karena ada diferensiasi dan sosial emosional, tapi semuanya sudah berjalan sesuai dengan harapan ya. Iya. Tapi ada kendala. Kendalanya kemarin sih masih ada beberapa siswa sih Pak yang kurang fokus, terus masih ada beberapa siswa yang masih mengandalkan temannya. Jadi ketika melakukan eksperimen pada LKPD saya itu masih ada beberapa siswa yang belum mandiri. Lalu rencana tindak lanjutnya seperti apa yang mau Ibu lakukan? Saya akan Pak Denny berdiskusi dengan rekan sejawat gitu untuk pembuatan asesmen yang lebih detail lagi mungkin ya Pak Denny untuk gaya belajar siswa. Kemudian mungkin saya akan menyiapkan lagi alat peraga yang mungkin lebih kontekstual. Jadi alat peraganya diperbanyak mungkin nanti untuk pembelajaran berikutnya, serta menyisipkan games-games yang menarik sehingga nanti pembelajaran yang saya lakukan itu menyenangkan dan bermanfaat. Jadi melibatkan teman sejawat untuk membuat asesmen di awal ya. Iya. Jadi bisa menentukan gaya belajar masing-masing sehingga semua siswa bisa terakomodir. Iya. Kapan kira-kira rencana tindak lanjut itu mau dilakukan? Kalau saya sih secepatnya Pak Denny, karena ini agar nanti pembelajaran saya nanti dapat berpusat kepada siswa, jadi lebih menyenangkan, lebih bermakna gitu, jadi nanti lebih baik lagi pembelajaran saya. Kira-kira menurut Bu Ida, observasi ini manfaatnya apa sih? Menurut saya sangat bermanfaat Pak Denny. Dapat saya jadikan sebagai bahan refleksi pembelajaran saya, kemudian saya juga dapat sharing untuk mengatasi kendala-kendala yang yang ditemukan pada saat proses pembelajaran. Terima kasih Bu Ida. Semoga semua rencana tindak lanjut, semua harapannya berjalan dengan lancar. Selamat beraktivitas kembali. Iya. Sukses Bu Ida ya. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.